juga punya efisiensinya sendiri. Kemudian panel surya sekarang sudah lebih efisien daripada sebelum-sebelumnya gitu. Yang mana sebelumnya itu sekitar belasan persen, sekarang udah di atas 20-an persen. Indonesia itu akan mengikuti juga tren dunia, apalagi kita di G20 ya, kita Mm-mm. juga hangat membahas transisi energi gitu. Yang mana itu tentunya pembahasan yang mengarah ke sesuatu yang sangat berkelanjutan gitu. Juga di kota-kota besar yang khususnya Pulau Jawa gitu. Dan tadi pulau-pulau lain di Indonesia mungkin khususnya lebih ke upgrade ya dia kalau untuk di luar Pulau Jawa. Ada sih yang on grid juga, cuman kalau di pedalaman atau daerah yang PLN-nya susah, mungkin cenderungnya lebih ke off grid atau hybrid kali ya. Nah, upgrade atau hybrid. Oke, teman-teman kalau masih bingung nanti belajar mandiri ya. Kalau pakai di sini berapa SKS nih, Di? Nggak cukup sejam ya? Aduh, nggak tahu nih, lama. Mm-mm. Nggak sih, sebentar Oke, sih teh. sebentar. Nah, berdasarkan tadi ya, seberapa efisien nih kalau menurut kamu nih penerapan PLTS nih tidak hanya di kota besar tapi juga bisa di pulau-pulau lain di Indonesia. Karena kan kita tahu Indonesia tuh luas banget ya. Seberapa efisienkah penggunaan PLTS dan prospeknya ke depan nih? Mungkin efisiensi itu dari sisi sistem atau seperti apa? Mungkin saya coba bahas dari sisi sistem dulu ya Hmm, teh ya. boleh, boleh. Mungkin kalau dari sisi sistem itu efisiensi dari solar system tentunya itu berbagai ini ya tergantung dari produk yang kita gunakan. Nah, dari produk yang kita gunakan itu kan produk intinya itu ada panel surya, kemudian ada inverter ya. Nah, inverter itu juga punya efisiensinya sendiri. Kemudian panel surya sekarang sudah lebih efisien daripada sebelum-sebelumnya gitu, yang mana sebelumnya itu sekitar belasan persen, sekarang udah di atas 20-an persen. Nah, Hmm. karena kalau kita lihat panel surya dulu yang ukuran misalnya 1 kali 2 meter hanya bisa menghasilkan mungkin 300-an watt peak. Kalau sekarang 1 kali 2 meter itu sudah bisa menghasilkan sekitar 500 watt peak, bahkan sudah ada yang sekitar 600 watt peak ya. Tapi Hmm. mungkin 1 kali 2 meter sekian lah intinya gitu. Nah, itu dari sisi perkembangan teknologi. Nah, kalau kita gunakan secara sistem itu sendiri, itu kalau kita pasang setara dengan daya PLN yang terpasang, mungkin kita bisa menghemat itu energi range-nya ya. Range-nya yaitu sekitar 30 persenan lah. Bisa lebih tinggi, tapi itu kan semuanya tergantung penggunaan kita juga gitu. Nah, itu dari sisi efisiensi sistemnya ya. Sistem. Mungkin ini sedikit saya bilang sesimpel itu dulu ya. Nah, Hmm. mungkin kalau detailnya mungkin harus ada simulasinya dan lain sebagainya. Hmm. Nah, prospek ke depannya ini tentunya PLTS ini adalah satu bagian dari ini ya, dari sebuah ekosistem keberlanjutan untuk masa-masa yang akan datang. Nanti orang akan masuk pada jobs atau mungkin green job ya, orang bilang Hmm. green Hmm. job, yang mana meskipun dia accounting ataupun admin ataupun beberapa bidang yang sudah ada pada sebelumnya, mungkin ke depannya itu dia akan bekerja pada perusahaan yang bersinggungan dengan energi terbarukan. Nah, itu mungkin akan masuk jadi sebuah ekosistem baru nanti ke Hmm. depannya. Nanti mungkin ada mobil listrik. Soalnya untuk di wilayah Jakarta aja contohnya teh, itu kan kita sudah ada ini ya Transjakarta ya. Hmm. Itu sudah ada yang menggunakan dari listrik juga, maksudnya mobil listrik gitu. Sudah ada perusahaan yang masuk juga di Indonesia yang mana dia yang support gitu. Mau ini dari sisi sistemnya ya. Saya tidak bicara detailnya dulu, Hmm. mulai dari baterainya juga, mulai dari pengecasannya. Itu akan jadi tren ke depannya gitu. Karena Hmm. ini tren dunia teh. Indonesia itu akan mengikuti juga tren dunia. Apalagi kita di G20 ya, kita Hmm. juga hangat membahas transisi energi gitu. Yang mana itu tentunya pembahasan yang mengarah ke sesuatu yang sangat berkelanjutan gitu. Wah, mencerahkan sekali, keren, keren, keren. Jadi kebayang ya, maksudnya
ternyata Indonesia tuh punya apa ya, punya potensi yang luar biasa gitu terkait renewable energi. Dan kalau nggak salah juga ya, aku baca-baca tuh kalau di Indonesia tuh lebih ke angin, angin mungkin yang kedua ya di setelah solar, Iya, ada. Mm-mm. angin sama mikrohidro kali ya yang ketiga. Iya, iya betul. Ada juga banyak sih teh sebenarnya kalau untuk energi berkelanjutan di Indonesia ini kita sangat banyak sih kalau untuk di Indonesia. Cuman yang terlihat di permukaan itu PLTS teh. Jadi saya pernah ini sharingnya teh. Saya Hmm, pernah diskusi sama dosen saya. eh, Sebenarnya sih yang potensial di Indonesia ini jangan kita anggap hanya PLTS aja, hmm, karena kalau dilihat dari potensinya, kita punya potensi yang tidak terlalu digarap banyak lah, ya, yaitu biomass. Nah, kalau dianalogikan, mungkin kalau di Arab Saudi itu eh, minyaknya banyak kan teh. Nah, hmm. itu minyak dunia cukup banyak di sana untuk persentasinya. Nah, Indonesia ini bisa dibilang kalau biomass itu biomass yang cukup besar di dunia gitu. Nah, Ah, untuk angin pun juga juga iya teh, juga juga bisa di Indonesia. Cuman mungkin dari sisi sifat dari sisi sifat sumber anginnya itu kadang-kadang di beberapa wilayah tidak cocok. Mungkin saya bilang kalau di beberapa wilayah yang tidak potensial itu anginnya angin-anginan teh. Jadi Indonesia untuk software simulasinya pun itu hmm, sudah mulai sudah banyak digunakan dan itu cukup mudah untuk digunakan. Nah, untuk biomass ini potensi kita cukup besar teh, karena hmm. biomass itu kan konsepnya adalah kita mencari sumber yang bisa dibakar teh. Nah, kayak di apa dari apa ya? Dari batok kelapa yang diubah jadi briket ya. Itu kan juga Hmm, salah satunya teh. Nah, hmm. mungkin inovasi seperti itu teh, karena nggak semua orang teh berada pada potensi yang sama di belahan Indonesia ini. Oh Bisa mungkin ya. kalau kita di Jakarta, daerah Jawa, kita melihat potensinya ini, gedung-gedung besarnya bisa dipasang ini. Orang yang duduk santai di tepi pantai gimana teh? Dia melihat sebuah sumber energi yang mana itu dia meskipun duduk 24 jam itu Hmm. ombaknya ada terus gitu, gelombang lautnya Ah, ada terus gitu. Mungkin itu kita harus coba yang terdekat dulu lah, kalau bisa itu yang dikembangkan gitu supaya ini teh ekosistemnya semakin besar di Indonesia gitu. mm-mm. Ya sebenarnya kalau mau belajar energi terbarukan tuh banyak banget ya chapternya kayak misalnya di Banyak. biomas tadi, terus ada apa natural gas ya yang benar-benar bersumber dari alam juga kan. Tapi di beberapa Mm-mm. wilayah juga nggak semua punya itu. Benar kata kamu tadi bahwa kita tuh perlu fokus ke potensi masing-masing daerah ya. Jadi mungkin ke depannya buat Mm-mm. teman-teman yang memang apa berminat dan concern di apa bidang ini terutama RE mungkin akan banyak apa ya misalnya contoh-contoh pejuang energi terbarukan di daerah-daerah lain gitu dengan apa membawa keunikannya sendiri-sendiri gitu ya dia. Iya, betul betul sekali teh. Hmm. Nah, itu tadi udah seberapa efisiensi nanti bisa dilihat secara sistemnya gitu. Terus tadi udah juga dibahas perkembangan apa solar panel khususnya solar panel system di Indonesia itu cukup menarik, menantang dan kayaknya banyak investor juga nih yang kalau aku nggak satu sekarang banyak banget. Iya Banyak kan? teh. Iya kan? Banyak banget. Karena memang sedang dilirik kalau kalau aku nggak salah. Dan apalagi tadi benar kata Adi juga disebutkan itu menjadi isu global. Ya, sustainability energi ini tuh salah satu isu global yang sering diperbincangkan gitu di dunia global. Nah, tadi udah pengalaman, pekerjaan, apa efisiensi juga di Indonesia. Nah, ada nggak up and down-nya kamu ketika melaksanakan apa bidang ini gitu? Up and down-nya gitu. Iya, sebenarnya pasti ada ya teh ya, karena di satu bidang itu ketika mungkin kita kan beragam ya, ketika keluar dari kampus kemudian bersentuhan dengan dunia pekerjaan itu kadang ada aja hal yang belum kita ketahui di satu sistem ini, lingkungan kerja itu. Nah, ya mungkin kalau tiba-tiba nanti ada apa seperti pekerjaan itu saya shock, misalnya ini saya nggak memang Hmm. benar-benar nggak tahu gitu, jadi saya harus ini
pulang kerja itu pulang ke rumah itu cuman mandi kemudian pergi ke tempat teman untuk belajar. Itu saya lakukan di Wow. awal-awal teh, di awal-awal. Jadi anggaplah waktu itu saya perjalanan motor, waktu itu belum ada motor waktu di sini teh, saya belum 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 punya motor jadi harus pakai Gojek ya sekitar setengah jam gitu teh itu pulang ke pergi gitu. Jadi sampai rumah tidur kerja lagi besok. Nah, itu yang saya lakukan di mungkin beberapa bulan awal teh. Nah, itu Hmm. ngerasa oh ternyata PLTS ini bukan hanya sistem yang kita harus tahu gitu, tapi kita harus tahu motif orang perlu sistem ini seperti apa. Sebenarnya apakah orang yang perlu PLTS apakah harus kita kasih sistem ini aja gitu. Nah, jadi ada unsur apa ya? Kayak unsur mereka prioritasnya kemana gitu. Nah, kadang-kadang ada sisi politis juga yang harus bermain di situ teh. Hmm. Contoh, kalau seandainya dia ingin pasang PLTS dari sisi harga dia udah nggak masalah teh. Dari sisi sistem dia udah nggak masalah gitu. Nah, kadang dia mencari estetika. Nah, kadang-kadang PLTS ini bisa digunakan oleh orang yang memang perlu manfaat dari PLTS dan ada orang yang perlu style. Jadi ini kayak Hmm. gaya hidup, kayak seperti kita mungkin punya mobil ini, mobil itu, seperti sebuah status gitu teh. Hmm. Nah, ini kita harus paham sih mungkin lebih bagusnya itu kalau kita sering diskusi sama orang-orang yang mungkin sudah sering menjual sistem itu pasti ceritanya banyak banget deh dan pasti dramanya banyak banget gitu karena mereka ternyata sistem ini nggak perlu besar yang penting baterainya besar atau nggak pakai baterai atau seperti ya banyak. Hmm. Pokoknya cukup dinamis deh, nggak ada yang bisa dirumuskan secara pasti banget, nggak ada sih. Tapi dari situ nanti akan ketemu beberapa pola yang mana pola itu selalu berulang-ulang. Nah, pengalaman yang mempertemukan pola tersebut deh, ketika kita sudah tahu ini modelnya seperti apa, model customer ini kita bisa klasifikasikan seperti ini. Jadi handlingnya kita sudah dapat nih, oh ini seperti ini gitu. Jangan bahas harga dulu misalnya, kita bahas Hmm. sistem dulu. Atau kita bahas harga dulu, jangan bahas sistem dulu. Nah itu Ah. pola yang berulang-ulang yang mana kita harus tahu nanti pintu masuknya itu kita dapat dari diskusi dengan klien atau dengan perusahaan tersebut gitu. Hmm. Oke, jadi aku garis bawahi, jadi lebih ke belajar ya, belajar setiap saat. Betul. Tidak hanya Ah, tentang teknis, tapi juga bagaimana menghandle situasi dan tipikal ini ya, klien iya. ya. Hmm. Iya, pokoknya awal-awal saya down teh. Kemudian belajarnya sedikit 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 sedikit. Ya lumayan capek sih awal-awalnya. Kadang-kadang kan harus makan hati juga, makan waktu juga. Ya masih 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 tetap harus belajar sih teh. Karena kan kalau saya kan berkeluarga, kalau udah sampai rumah itu paling susah menyentuh pekerjaan. Jadi ya kadang-kadang masih pusing juga sih teh. Jadi harus belajar tetap. Saya masih tetap belajar manage sih Hmm, sebenarnya, hmm, hmm. manajemen waktu juga. Hmm. Oke, dan lagian ini juga dia kalau apa isu topik apa energi terbarukan ini kan kayak terus harus belajar terus ya karena kan banyak pembaharuan-pembaharuan gitu ya yang kita harus belajar cepat ya nggak sih? Bener banget teh, itu yang paling penting teh. Itu teknologi selalu banyak aja ada inovasinya gitu. Oke. Nah, jadi nih pesan-pesan nih buat Ardi nih buat yang nonton, terutama misalkan apa ya teman-teman kita gitu yang pengen lebih mengenal apa industri ini nih RE lah atau tentang solar khususnya nih, apa yang perlu disiapkan nih menurut kamu nih pesannya gitu, Eh pesan-pesannya. Kalau saya sih sebenarnya pada yang paling fundamental ya, itu keinginan sih, purpose-nya ingin seperti apa. Kemudian untuk masuk ke ekosistem ini cukup dinamis. Nah, jadi yang diperlukan adalah tekad, kemudian rasa ingin tahu ya, dan ingin belajar juga, dan harus spare waktu juga untuk belajar gitu. Nah, pesan saya bagi teman-teman jangan FOMO ya. Jadi jangan mentang-mentang PLTS lagi naik tiba-tiba Hmm. harus PLTS aja gitu. Nah, jadi kalau seandainya ada potensi energi lain yang bisa kita pelajari atau kita garap, itu kita bisa fokus juga ke sana. Seperti ada angin juga, karena beberapa orang yang masuk ke bidang PLTS pun ada yang berpindah ke angin gitu, ada yang berpindah ke energi lain gitu, entah apa. Nah, itu mungkin kita harus melihat sebuah realita yang memang energi angin itu memang ada energi air ya, ada PLTA, ada PLTMH, ada banyak Hmm. lagi yang bisa
manfaatkan dari air tersebut. Nah, PLTS pun itu juga banyak sistemnya, mulai dari model peletakannya itu juga banyak, ada yang ditancap ke tanah, ada yang diapungkan di atas air, ada yang di atap, ada yang dibikinkan pondasinya, ada yang banyak itu secara teknis banyak dan selalu banyak masalah gitu sehingga teknologi itu akan muncul yang baru karena setiap masalah yang ada biasanya dianalisa muncul teknologi yang baru atau solusi yang baru itu kan jadi ini ya jadi sumber bisnis orang gitu. Jadi kalau seandainya di Indo banyak yang bisa memberikan solusi, otomatis ekosistem kita semakin sehat gitu. Nah, bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga ya mudah-mudahan bisa memajukan selalu lah karena kita ingin membuat kesan ya Teh ya, Hmm. kesan yang benar-benar real bahwa di Indonesia ini adalah negara yang ramah untuk menerima teknologi-teknologi tersebut. Nah, mudah-mudahan dari sisi industrinya kita mungkin bisa lebih maju lagi, mungkin kita bisa produksi dari solar panelnya, dari sisi inverternya, mountingnya, baterainya. Nah, sehingga eh, apa tingkat komponen dalam negeri kita bisa semakin besar dan meminimalisir untuk import gitu. Nah, itu harapan saya dan mudah-mudahan standar kita pun bisa semakin baik gitu dan masyarakat teredukasi. Oke, Itu keren-keren. sih harapannya juga. Never stop learning. Oke, keren-keren banget. Nah, satu lagi itu kan buat yang mau terjun dan mau concern di apa di ranah renewable energy. Nah, untuk kita nih orang rumah gini nih yang bisa awam nggak tahu apa-apa tentang solar panel Ah, atau PLTS, terus mau pasang di rumah nih, gimana apa ya? Bukan seruan nih, ajakan kamu gitu untuk teman-teman ini pasang solar panel gitu. Gimana nih? Oke, ini saya tidak jualan ya. Iya, Jadi enggak. sangat banyak perusahaan yang bisa menyediakan jasa pemasangan PLTS, yang mana mungkin kita bisa analogikan nanti ke depannya itu harga listrik itu potensinya akan naik terus. Nah, ketika harga listrik semakin naik dan kita pasang PLTS-nya dari sekarang, otomatis balik modalnya itu akan terhitung lebih cepat gitu. Nah, ini seperti seperti menabung lah. Nah, PLTS ini juga kalau kita komparasikan pun dengan mungkin mobil ya. Mobil itu ketika kita gunakan itu kan perlu perawatan ya, perlu kayak kita harus ke bengkel dan kita harus isi bahan bakarnya dan juga lain sebagainya lah. Nah, mobil itu juga dibilang barang mewah, barang mahal. Nah, tapi kalau yang PLTS ini kita pasang dan ditaruh aja, nanti dia akan menghasilkan energi yang mana nanti energi itu yang akan membiayai diri dia sendiri hingga dia mati gitu. Nah, jadi PLTS itu bagus mungkin nanti akan banyak skema-skema yang memudahkan orang untuk pasang PLTS dan skemanya sudah ada saat ini berlaku juga untuk yang di rumah-rumah atau yang di industri besar sudah berlaku skema itu. Nah, tergantung kita sekarang mau milih skema seperti apa gitu. Jadi PLTS ini umurnya cukup lama ya dan balik modalnya pun bisa dihitung dan hitungnya itu pun secara teknisnya jelas pada laporan simulasinya pun gitu. Saya coba prediksi ya, pernah ke satu sistem saya pasang, kemudian saya komparasi dengan simulasi yang pernah saya bikin 1 tahun sebelumnya. Saya Hmm. komparasi, jadi pada hasil komparasi itu energi yang dia hasilkan itu tidak jauh beda loh. Hmm. Jadi mungkin perbedaannya hanya beberapa persen dan lebih tinggi yang dihasilkan pada realnya gitu. Tapi tentu ini ya tidak bisa kita samakan dalam semua sistem. Ini tergantung orang yang mensimulasikannya ini seperti apa gitu. Apakah pada inputan yang dia masukkan terlalu over atau gimana gitu. Nah, itu yang perlu kita ketahui cara simulasi yang lebih aman seperti apa. Pada dasarnya dan pada intinya juga PLTS mau energi apapun yang terbarukan kita coba pasang jika sudah cocok kita pasang sesuai kebutuhan dan tentunya kita cari bagi yang ya, keberatan untuk investasi awal yang besar bisa coba cari skema yang cukup menarik sih. Karena kalau skema itu bisa digunakan itu akan menguntungkan juga dan akan meningkatkan kapasitas PLTS terpasang juga di Indonesia. Karena kita grafik kita selalu naik teh. Dari 2018 sampai sekarang selalu naik. Hmm. Meskipun karena regulasi naiknya ada yang sedikit, tapi intinya kita naik sih. Kita lagi menunggu
boomingnya itu ketika naiknya eksponensial. Mungkin kita lagi menuju ke situ sih, karena ada EV charging juga nanti ke depannya dan lain sebagainya. Wah, keren 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 banget nih tuh teman-teman teman-teman kalau mau lebih detail tentang bagaimana pemasangan skema yang cocok untuk dipasang di rumah kamu, di industri di pabrik kamu gitu. Kalau tertarik hubungi nanti Adi. Itu Adi bisa ditemukan di Instagram juga nanti aku eh, apa letakkan Instagram kamu. Terus channel kamu tuh apa Ya, di tadi channel sorry, YouTube kamu? channel ya. Hmm, Oh ya, pvbasecamp.id. Nanti PV. saya bisa kasih. Ya itu nanti ya aku akan letakkan juga. Terus Adi juga bisa dihubungin di LinkedIn. Jadi teman-teman kalau tertarik nih secara teknis, tadi kan mungkin waktunya nggak bakal cukup untuk menjelaskan secara teknis skema itu nggak bakal cukup 1 jam. Jadi mungkin bisa reach out lebih dalam ke Ardi ya dia. Itu welcome kan dia? Betul. Welcome teh. Insya Allah Hmm, welcome. welcome. Terus tadi pertanyaan terakhir itu tadi kamu bilang lama, PLTS-nya cukup lama. Kalau boleh tahu berapa kisaran waktunya? Range waktu gitu. Eh, ini saya jawab secara ini ya, secara teknis ya, karena beberapa sistem itu pada dasarnya untuk solar panelnya itu umurnya kan 25 tahun. Nah, mungkin yang harus kita ketahui nanti umur solar panel itu sangat lama, sekitar 20 sampai 25 tahun, ada yang bahkan ada yang menggaransi performanya itu sampai 30 tahun. Nah, Hmm. mungkin yang umurnya lebih pendek itu dari sisi inverter. Tapi pada produk inverter ini agak beragam ya. Kadang ada yang bisa bertahan di atas 10 tahun baru dia ganti, atau mungkin beberapa faktor lainnya dia bisa bertahan di atas 10 tahun itu. Kadang ada yang di bawah itu. Nah, masalahnya industri PLTS ini belum 10 tahun sih aktifnya di Hmm. Indonesia. Jadi kita kalau mau ngomong lebih ke teori sebenarnya teh. Nah, Hmm. ketika nanti kita sudah bertahan, industri ini sudah berjalan 20 tahun, kita baru bisa nilai nih inverter mana yang bertahan lama gitu. Nah, sehingga dari inverter itu sendiri pun kita kalau bisa bukan inverter aja ya, barang apapun yang kita pasangkan secara sistem PLTS di rumah kita, usahakan cari yang betul-betul brand yang bagus dan bertanggung jawab sih secara after sales. Itu sih Hmm. saran saya. Oke, jadi secara teknis belum bisa diinikan karena perjalanannya juga masih baru ya di Indonesia. Jadi secara Hmm. teori tadi Hmm. udah Adi sebutkan. Jadi istilahnya kalau dikirakan puluhan tahun lah, cukup cukup waktu yang cukup Ya. lama lah. Oke. Itu terkait Hmm. lamanya penggunaan solar. Nah sekarang mungkin udah di akhir ya dia. Mungkin closing statement Nggak nih kerasa dia. ya. Closing statement apa ya? Bebas tentang apa aja. Mungkin terkait pokoknya istilahnya yang bisa memotivasi nih teman-teman yang nonton nih terkait bagaimana mereka bisa tertarik ke renewable energy atau mulai melek ke arah sana atau bagaimana bebas. Oke, mungkin kalau kita lihat beberapa perkembangan zaman pada beberapa tahun belakangan ini ya, cie, udah kayak orang bener aja nih saya ngomongnya. Asik. Jadi kalau untuk yang beberapa perkembangan belakangan ini seperti disrupsi beberapa ini ya, beberapa bisnis, dulunya orang yang belinya offline, sekarang jadinya online, kemudian beberapa aktivitas sudah berubah, ada yang pekerjaan sekarang kerja work from home, ada yang work from everywhere lah. Jadi akan ada banyak perubahan sih sebenarnya ke depannya itu. Nah, dari sisi solar system ya, sorry, energi listrik itu akan ada ekosistem yang mana ekosistem itu akan lebih menarik lagi. Salah satunya itu adalah PLTS yang nanti kalau nanti kendaraan kita sudah listrik itu kemungkinan itu ini ya ekspor nikel mereka juga ekspor nikel kita juga. Nah, itu kita bisa coba ambil gambaran ke depannya itu seperti apa. Nah, fokus yang akan terjadi ke depannya itu adalah beberapa perkembangan yang akan memanfaatkan pertama teknologi cerdas mungkin ya, dan juga teknologi yang memiliki efisiensi tinggi, kemudian energi yang lebih bersih. Nah, ini PR-nya banyak deh. Nah, sehingga dari PR yang banyak ini perlu orang banyak juga yang mengerjakan. Nah, teman-teman yang tertarik mungkin bisa ambil ini ya,
bisa ambil langkah segera, pasang kuda-kuda, kemudian coba persiapkan diri juga, karena orang-orang yang ada di kampus pun juga sudah gencar ya sekarang untuk membuat sebuah penelitian yang mana entah dia ingin menggantikan solar panel yang sekarang dengan teknologi yang baru. Nah, itu sangat ramai sih sekarang, entah sekarang orang meneliti energi yang seperti yang ada hidrogen gitu. Nah, Mhm. itu sangat banyak perkembangan ke depannya itu teh yang kita nggak bisa ekspektasikan mungkin seperti apa kehidupan kita ke depannya, tapi yang jelas akan menggunakan teknologi yang sangat canggih sih teh. Jadi high tech yang akan dikedepankan mungkin ya ke depannya ya. Kemudian dari sisi data sih, database juga sih kita juga harus bisa membaca, menganalisa juga dari sisi data sih. Nah, itu kita harus bisa ambil kesimpulan pola mana yang ingin kita ikuti dan ingin kita geluti ke depannya gitu. Hmm. Keren, 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 keren. Semangat Jadi teman-teman. semangat teman-teman. Jadi mulai dipetakan dari sekarang karena apa perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan terus-menerus bertambah gitu ya dia. Iya, betul teh. Oke, Betul sekali. mungkin udah ya, udah lebih kayaknya lebih dari 1 jam. Makasih Udah lebih. banyak, tinggal 10 menit lagi. Makasih banyak ya Di udah apa menyempatkan sharing tentang solar system. Tadi perbedaannya bukan semuanya yang kamu jelasin bahwa Indonesia punya potensi yang besar di sustainability energy. Aku makasih banget udah datang di teman bicara Saya juga damai ini. makasih. Iya, Makasih juga Teh. iya. Bangga bisa tampil di channelnya Teh Damai. Mudah-mudahan semakin maju terus dan semakin ini ya, semakin banyak konten-kontennya ke depannya gitu. Mudah-mudahan selalu konsisten. Amin. Amin. Iya itu konsisten yang susah. Iya, Bener-bener di konsisten susah. Apa kamu juga semangat untuk apa channel YouTube kamu juga nih. Semoga konsisten amin. juga tahun ini lebih banyak mengundang tamu-tamu yang lain juga. Kita saling Amin. apa ya support aja ya. Siap. Oke, makasih banyak Ardi. Selamat malam. Sukses selalu di Malam. Renewable Energy. Bye. Amin. Sukses selalu Teh Damai. Assalamualaikum. Salam. Makasih Di. Bye. Salam. Sama-sama.